Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukatif yang akan membantu kamu menentukan masa depan. Anjay. Si. Di episode kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang SPMB di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang. Mulai dari pengertian SPMB, jurusan, cara belajar, sampai fasilitas sekolah, semuanya akan kita kupas tuntas. Bersama saya Bayu sebagai host pada podcast kali ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber dari Sekolah SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Silahkan perkenalkan Mas. Halo, perkenalkan nama saya Afwan Maulana Azizan. Saya perwakilan dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang untuk mengisi podcast pada kali ini. Apa sebenarnya SPMB itu Mas? SPMB adalah seleksi penerimaan murid baru, yaitu proses penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaring calon siswa sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Jadi bukan sekedar daftar saja ya Mas? Betul, biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti pendaftaran, seleksi, administrasi, hingga penentuan jurusan. Apa tujuan utama SPMB di sekolah ini? Tujuannya agar setiap siswa bisa masuk ke jurusan yang sesuai dengan potensi mereka, sehingga proses belajar mereka lebih maksimal. Di SMK Telekomunikasi sendiri ada berapa jurusan ya Mas? Ada 4 jurusan unggulan, yaitu DKV, TKR, PPLG, dan TJKT. Menarik banget, kita bahas satu persatu secara detail ya. Wah, menarik banget nih Mas. Kita bahas satu persatu secara detail ya. Kita mulai dari DKV. Apa pengertian DKV secara lebih mendalam? Komunikasi visual adalah jurusan yang mempelajari bagaimana menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain melalui media visual seperti gambar, video, animasi, dan desain grafis. Berarti tidak hanya menggambar ya? Betul. DKV itu bukan sekedar menggambar, tapi juga tentang komunikasi, misalnya membuat poster, iklan, logo, hingga konten media sosial yang bagaimana cara belajar di jurusan ini. Pembelajarannya lebih banyak praktik. Pembelajarannya lebih banyak praktik seperti mendesain seperti mendesain menggunakan software seperti Photoshop, Corel Draw. 2. Editing video. 3. Membuat animasi. 4. Belajar konsep warna, tipografi, dan layout. Apa yang harus dimiliki siswa yang ingin masuk DKV Mas? Sangat kreativitas. Yang harus dimiliki siswa yang ingin masuk jurusan DKV harus memiliki kreativitas tinggi, imajinasi, ketertarikan pada seni dan teknologi. Prospek kerjanya bagaimana ya? Sangat luas, seperti desainer grafis, konten kreator, editor video, dan animator. Oke Mas, cukup di jurusan DKV. Sekarang kita pindah lagi ke jurusan TKR. Apa pengertian TKR Mas? TKR atau teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang mempelajari tentang perawatan, perbaikan, dan sistem kerja kendaraan ringan seperti mobil ringan tuh. Apa saja yang dipelajari secara mendalam? Siswa belajar seperti sistem mesin mobil,
sistem kelistrikan kendaraan, sistem bahan bakar, diagnosa kerusakan. Bagaimana metode pembelajarannya, Mas? Lebih banyak praktik di bengkel. Siswa langsung membongkar mesin, memperbaiki kendaraan, dan melakukan servis. Apa yang membuat jurusan ini menarik, Mas? Karena siswa langsung terjun ke dunia kerja sejak sekolah. Peluang kerjanya apa ya, Mas? Menjadi mekanik dan teknisi otomotif, dan juga bisa membuka bengkel sendiri. Oke, Mas, cukup jurusan TKR ya, Mas. Sekarang pindah ke RPL. Apa pengertian RPL, Mas? RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah jurusan yang mempelajari cara membuat, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak seperti aplikasi dan website. Bisa lebih detail lagi, Mas? RPL mencakup pemrograman, pengembangan aplikasi, database, dan sistem informasi. Bagaimana cara belajar di RPL? Siswa akan belajar coding dari dasar, membuat aplikasi sederhana, dan mengembangkan website. Apa yang harus dimiliki siswa ya, Mas? Siswa harus memiliki logika berpikir, ketelitian, dan minat di komputer. Nah, itu peluang kerja siswa yang lulus RPL apa, Mas? Bisa menjadi programmer, web developer, dan software engineer. Oke, Mas, cukup jurusan RPL, Mas. Sekarang kita ke jurusan yang terakhir, Mas. TJKT. Apa pengertian TJKT, Mas? TJKT adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yaitu jurusan yang mempelajari tentang jaringan komputer, internet, dan sistem komunikasi data. Apakah bisa lebih spesifik lagi, Mas? Di sini siswa akan belajar instalasi jaringan. Di sini siswa bisa belajar instalasi jaringan LAN dan WAN, konfigurasi router dan server, dan keamanan jaringan. Bagaimana metode belajarnya ya, Mas? Siswa bisa praktik langsung tentang pasang kabel jaringan, setting internet, dan mengelola server. Prospek kerjanya apa, Mas? Siswa bisa mendapat peluang pekerjaan seperti teknisi jaringan, IT support, dan network engineer. Ya, cukup kita membahas jurusan ya, Mas. Sekarang kita masuk ke fasilitas sekolah. Fasilitas di sekolah ini seperti apa ya, Mas? Ya gitu. Kami memiliki fasilitas lengkap, lab komputer untuk RPL dan DKV, bengkel otomotif untuk TKR, dan lab jaringan untuk jurusan TJKT. Studio multimedia, wifi, dan ruang kelas yang nyaman. Apa manfaat fasilitas tersebut ya, Mas? Manfaat fasilitas tersebut adalah agar siswa bisa belajar langsung secara praktik dan siap kerja. Ya, cukup untuk fasilitas. Dari semua penjelasan tadi, jelas bahwa sekolah ini memberikan banyak pilihan dan peluang masa depan. Kami siap membantu siswa berkembang sesuai minat dan bakat. Yuk, bareng ya, Cok. Jangan ragu untuk mendaftar di SPMB tahun ini. Jangan ragu untuk mendaftar di SPMB tahun ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Mantap, man.